Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Desyani yang bertugas pada pagi hari ini untuk merawat Ibu. Apa betul dengan Ibu Widya? Ya, dengan saya sendiri. Bagaimana kondisinya hari ini, Bu? Ada sedikit nyeri sih, Sus. Sedikit nyeri di bagian lukanya ya, Bu? Iya. Oke, pada hari ini saya akan melakukan perawatan orif-oref, di mana saya nanti akan menjelaskan risiko komplikasi yang bisa terjadi. Nah, tujuannya supaya kita sama-sama mengetahui dan mendeteksi dini risiko komplikasi yang bisa terjadi nantinya. Nah, untuk waktunya sekitar 10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, Bu. Saya mulai ya, Bu. Untuk yang pertama, itu ada namanya perdarahan terselubung. Nah, saya periksa bagian area bawah luka Ibu. Kemudian saya tentukan bagaimana bentuk jenis perdarahannya. Apakah warna darahnya ini merah kehitaman atau merah kecoklatan. Nah, selanjutnya bisa saya periksa menggunakan pen light untuk melihat seberapa luas perdarahan yang terjadi. Kemudian saya bisa tandai lokasi atau luas dari perdarahan. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah memonitor tanda-tanda vital pasien dan melakukan dokumentasi berupa lokasi, ukuran, dan warna perdarahan yang ada di pasien. Kemudian risiko komplikasi yang kedua ada namanya neurovascular compromise. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu CSM. Yang pertama C atau color plus, yaitu dengan cara capillary reveal, di mana kita menekan ujung jari pasien. Nah, kita lihat apakah jari kembali normal dalam waktu 3 detik atau tidak. Kemudian bisa kita raba suhu nadi pasien. Untuk normalnya suhu terasa hangat atau tidak terasa dingin. Nah, kemudian yang S atau sensation, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan kebas di sekitar area luka atau tidak. Kemudian untuk M atau move, kita tanyakan kepada pasien apakah pasien dapat melakukan pergerakan di area luka atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan CSM ini di 8 jam pertama, kita lakukan pemeriksaan setiap 2 jam sekali, dan 48 jam selanjutnya kita lakukan pemeriksaan setiap 4 jam sekali. Kemudian yang ketiga, compartment syndrome, di mana ada ruang di dalam otot sehingga otot itu menjadi tidak elastis. Nah, dari otot yang tidak elastis tersebut, darah masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan ekstremitas membengkak dan tekanan menjadi lebih besar, sehingga aliran darah tidak lancar dan tidak mengalir di daerah ekstremitas, sehingga jika dibiarkan nanti akan menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan. Nah, biasanya tanda dan gejalanya pasien mengeluhkan kebas, mati rasa, atau kelumpuhan. Kemudian komplikasi selanjutnya yaitu skin and tissue breakdown atau kerusakan kulit dan jaringan. Untuk kerusakan kulit dan jaringan bisa disebabkan oleh 2 penyebab. Yang pertama, bisa terjadi karena posisi gips terlalu dekat dengan jaringan atau di atas tonjolan tulang, sehingga bisa menyebabkan infeksi dan mengiritasi luka. Nah, yang kedua, ujung dari tepi gips itu biasanya tajam sehingga bisa menyebabkan infeksi dan mengiritasi luka. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memantau area tekanan. Jika teraba hangat, maka kemungkinan akan terjadi inflamasi. Nah, jika terjadi kerusakan kulit, kemungkinan akan terjadi drainase. Nah, jika terjadi infeksi, maka akan tercium bau. Nah, untuk risiko selanjutnya, yang terakhir itu adalah risiko infeksi yang tidak nampak. Nah, yang kita lakukan adalah memberikan lubang pada gips untuk mempermudah perawatan luka agar mencegah mencegah terjadinya infeksi yang tersembunyi. Nah, seperti itu, Bu, risiko komplikasi yang bisa terjadi. Apakah Ibu sudah paham? Ya, sudah paham, Sus. Baik, Bu, nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek kondisi Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya, Bu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih, Sus.